broker itu ada aturan mainnya. Untuk bisa jadi broker kan ada syarat-syaratnya dan sebagainya. Lah nanti kembali kita ke big marketnya ini. Jadi nah tentu harganya berbeda si A, B, C ya. Misalkan si A harga emas itu 20.45. Si B ini harganya 20.95 ya, bisa seperti ini. Si C misalkan harganya 20.20.20 misalkan. Kemudian si D harganya 20.00.55. Intinya pasar-pasar besar ini dia harganya juga beda, setiap pemain beda ya, setiap korporasi ini berbeda, pasti berbeda, tidak yang sama persis. Nah, broker ini kan mana dia nanti yang diambil ya, mana dia ibaratnya kalau dia ngambil itu langganan biasanya dia mana gitu ya. Langganan dia di mana gitu. Yang jelas antara satu pelaku pasar ini harganya tidak terlalu jauh bedanya ya, tetap yang 4 digit ini sama, 4 digit ini sama ya. Biasanya yang membedakan itu ya koma-koma belakang. Tidak kayak di Indonesia itu ya. Kalau di Indonesia itu ada BI, Bank Mandiri misalkan ya. Bank Mandiri, kemudian ada BNI, ada BCA, ada BRI. Nah, ini ada kurs jual, ada kurs beli yang berbeda-beda, selalu beda. Karena saya mengamati rata-rata mereka bedanya sekitar 400 perak ya, 5 sampai 600 perak. Jadi kalau harganya misalnya BRI ya menaruh harga kurs dolar itu di harga 15.900 misalkan. Nanti mungkin BCA itu bisa 19.950, lain bisa 15.450, bisa 15.400. Begini. Tapi 15.000-nya tetap tidak terlalu jauh. Yang beda kan nanti di sini. Nah, ini kalaupun kecil pun misalkan 600 kali 1 miliar misalkan kan banyak. Tukarnya misalkan 1 juta dolar misalkan ya, 1 juta dolar berarti 600 kali 1 juta kan 600 juta ya, 600 perak ini ya, 600 perak ini dikalikan misalkan tukarnya enggak usah muluk-muluk lah, misalkan tukarnya itu 100.000 ya misalkan. Jangan berharap satu broker dengan yang lain itu sama persis, enggak ada. Nah, nanti kita milihnya itu sesuai dengan pengalaman kita, sesuai dengan kecocokan kita ya. Tidak ada satu broker pun yang paling baik, itu enggak ada. Semuanya ada plus minus karena mereka dagang semua, Pak. Mereka itu bisnis semua. Jadi kalau misalkan broker A misalkan, oh saya spreadnya kecil. Misalkan di emas saya spreadnya cuma 20 misalkan. Sementara si di B itu sampai 35. Di C bahkan bisa sampai 45. Ini spread. Nah, kita jangan juga terkecoh. Oh, saya enak di sana. Spreadnya cuma 20. Diingat ini dagang semua, Pak. Mereka dagang. Tidak ada istilahnya mereka itu cuma-cuma, enggak ada. Apalagi ngasih gratisan, enggak ada. Selalu ada konsekuensinya. Mungkin spreadnya 20, nanti pas close posisi itu ada pemotongan. Jadi ada pemotongan sekian, kita kan enggak ngerti. Cuma kita kan enggak ngerti begitu close. Yang tahu-tahu kita ya kita close profit gitu aja. Kita mungkin enggak terlalu detail di sana. Begitu di close, sistem itu sudah akan bergerak ya, mengurangi sekian poin misalkan begitu, atau sekian pergerakan begitu. Jadi sudah bagian dari strategi. Nanti jatuhnya ya hampir sama karena mereka ini dagang semua. Dagang itu ya memang ada yang mengambil keuntungan lebih, ada yang mengambil keuntungan yang lebih besar, lebih kecil ya. Tetapi mereka rata-rata dagang dan hampir rata-rata begitu ngambil keuntungannya. Sementara yang mungkin dia menggunakan spreadnya gede ya, banyak pertimbangan juga mungkin karena penjualannya tidak banyak, kan harus dibesarkan. Penjual tidak banyak, spreadnya dibesarkan. Sementara penjualannya banyak, itu spreadnya diperkecil sehingga kayak dagang itu, Pak. Jadi keuntungnya lebih kecil, tapi penjualannya banyak. Penjualannya tidak banyak, tapi untungnya lebih besar. Ya sama-sama nanti ujungnya profitnya juga lebih gitu aja. Jadi kalau misalkan, oh saya pakai Agnes, oh saya pakai FBS, saya pakai Monex, saya pakai
macam-macam ya, misalkan ada yang menjudge mereka ini broker saya terbaik. Tidak ada. Kalau hanya seperti itu harus dipertanyakan apakah dia bagian dari broker itu, apakah dia marketingnya, apakah dia ada sesuatu atau menjadi brand ambasadornya, kan kita tidak tahu. Saya tidak dalam kapasitas mana yang terbaik ya, tapi tentu saya ada pengalaman sehingga kalau misalnya hitungannya, kalau misalnya di FBS dan lain-lain ini 2 poin gitu ya, misalkan 2 poin itu dari 2347 ya, dari 237 poinnya saya kasih yang gampang aja, komanya, koma 25 misalkan ya. Kemudian sampai bergerak di 50 misalkan. Poin 25 sama begitu. Nah, ini hitungannya kan 3 poin. 3 poin berarti kali 100 300. Artinya kalau komanya sekian ya 300 sekian ya. Artinya pergerakannya 300 atau 3 poin. Jadi kalau nanti yang di Agnes itu beda, di belakangnya ada 3 digit ya. 2347 poin misalkan 258 misalkan. Kemudian yang di bawah 2350.258 misalkan begitu. Jadi ada 3 digit di belakang koma. Maka dikali 1000 ganti, bukan kali 100, kali 1000. Sehingga bedanya kalau ini kan 3 poin kan, yang di atas kan 3 poin. 3 poin itu berarti 300. Ya, kalau kita entry dengan lot 1, misalkan buy lotnya 1.0, maka profit kita itu 300 dolar. Kalau di sini bagaimana? Apakah sama 300? Ya sama. Profitnya sama. Yang membedakan hanya koma di belakang aja. Cuma ngitungnya di sini begini. Selisihnya dikali 1000 penyebutannya ya. Kali 1000 berarti 300 ya. 3000 berarti di bawah ini berarti 3000. Pergerakannya kalau kita menghitung dengan cross dengan menggunakan toolnya yang ada di laptop ini, itu kalau kita tarik dari misalkan saya kasih contoh misalnya yang warna merah ini ya. Kalau saya tarik ini di EFBS misalnya dari ujung atas ke ujung bawah, ini kan di situ ada 2457. Berarti kalau di Agnes bukan 2000 tapi 24.570 gitu ya.